Selamat malam teman-temanku semua yang ada di seluruh belahan dunia. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. Teman-teman, salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat malam. Shalom. Assalamualaikum, damai sejahtera, Swastiastu dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan buat teman-teman semuanya. Teman-teman yang berbahagia, tanpa panjang lebar lagi, sebelum kita memulai, saya yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya teman-teman, biar saya lebih semangat lagi buat konten untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman semua tentang hal terapi sakit akibat gangguan sihir atau roh jahat, ataupun akibat gangguan santet atau teluh dan guna-guna. Dan malam ini saya coba akan bahas hal yang namanya pertanyaan teman-teman, cara saya membantu orang, ya. Terlebih orang yang sakit akibat gangguan sihir atau roh jahat. Nah teman-teman, kalau ada bertanya seperti itu, saya akan menjawab bahwa kita harus memahami dulu, sakit akibat gangguan sihir ini penjabarannya agak berbeda dengan namanya medis, ya. Jadi kalau istilah di dalam sakit akibat non medis atau sihir, hal yang paling dikenal adalah namanya bersih. Artinya tubuh manusia itu dikotori, ya. Di dalam diri manusia itu atau pikirannya dikotori dengan energi atau roh jahat atau roh-roh kotor. Nah, namanya tubuh, ya, bukan sifatnya kotor karena daki atau sifatnya kotor dilihat mata, bukan, ya. Tapi adalah sifat tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Itulah yang dinamakan energi. Nah, saya memberikan dua hal. Yang pertama sifatnya pembersihan dan kedua pelepasan. Nah, otomatis teman-teman, kalau sudah melakukan pembersihan dan pelepasan, ada yang namanya risiko, ya. Bila seseorang membantu membersihkan dan juga melepaskan seseorang dari sakit akibat ikatan sihir atau roh jahat, maka yang membantu tersebut otomatis akan diserang dengan sifatnya energi juga. Nah, yang membantu sudah siap secara badan dan pikiran dan juga secara energi. Kalau dengan cara membersihkan, ya, misalnya ada seseorang sudah positif sakit diganggu sihir atau termakan, karena jauh, sifatnya jauh, yang sakit jauh dari saya misalnya, maka saya akan kirimkan obatnya untuk membersihkannya. Nah, obatnya ini, ya, artinya yang sifatnya energi
di dalam obat tersebut sudah diberikan namanya energi atau doa. Nah, ketika sampai ini ke tangan si yang sakit, maka ketika dia mengkonsumsi obatnya ini atau rempah yang saya kirim ini, maka terjadilah pergumulan di dalam. Pergumulan ini adalah proses pengeluaran sakit akibat sihir atau santet tersebut yang termakan tersebut yang bersarang di dalam tubuh, yang mana itu berupa ikatan lah namanya. Dan walaupun saya mengirimkan obatnya, ya, jaraknya jauh, misalnya ke luar negeri atau dalam negeri Indonesia, ya, apakah saya tidak menanggung risiko? Saya tetap menanggung risiko. Artinya saya pasang badan untuk membersihkan orang tersebut. Jadi hal-hal yang namanya sakit akibat sihir ini, teman-teman, tidak memandang waktu, jarak, dan tempat untuk dibersihkan. Jadi ketika rempah ini diminum seseorang yang saya kirim sebagai obatnya, maka secara batin, secara badan, secara energi, saya sudah ikut bertanggung jawab, ya, untuk menanggung risiko akibat membantu membersihkannya atau melepaskannya. Nah, saya sangat senang kalau klien tersebut antusias untuk sehat, ya, antusias untuk sehat. Karena ya banyak orang di luar sana ada namanya perobatan tanggung akibat ya mungkin dia mencari mungkin menurutnya yang terbaik, ya. Dan ini biasanya setan dalam pikiran itu membingungkannya, ya, membingungkannya. Nah, teman-teman semuanya, roh jahat dalam tubuh manusia akibat kiriman santet tersebut tahu mana obat yang bagus untuk menghancurkan mereka dan mana yang tidak bagus. Jadi ketika si korban yang sakit ini tidak bisa mengontrol pikirannya, maka dia akan mengikuti orang yang namanya katanya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara yang namanya pembersihan ini memerlukan namanya proses, ya. Kalau pelakunya jauh, artinya tidak bisa setiap hari dilihatnya si korban, maka itu bagus, ya, karena dia tidak bisa setiap hari atau saban hari memasukkan sihir itu ke dalam tubuhnya. Tapi kalau pelakunya satu atap atau dekat dengan dia dan dia tidak menyadarinya, atau si korban tidak menyadarinya kalau dia adalah pelaku, maka inilah yang dinamakan membutuhkan proses yang panjang. Inilah membutuhkan proses yang panjang. Jadi kalau ditanya, Bang Lu, apakah bermanfaat obat yang kau kirim atau rempah yang kau kirim untuk kesembuhan orang lain akibat sihir? Walaupun jaraknya jauh, sangat bermanfaat. Karena saya tekankan sekali lagi, untuk membantu orang terkena gangguan sihir itu tidak memandang waktu, jarak, dan tempat. Selagi orang ini memang mau ingin sembuh dan sehat, ya, maka tetaplah fokus. Ketika dia merasakan ada perubahan sedikit, maka teruskan. Tapi ketika dia merasakan sakitnya tidak ada perubahan walaupun sedikit saja, jangan diteruskan. Karena ini beda dengan sakit medis, teman-teman. Sangat berbeda. Ya, sangat beda.
ketika sakit non medis ini atau sihir, ketika kita mengalami satu kebaikan sedikit saja, perubahan yang kita rasa, kita akan tahu, oh aku membaik, ada perubahan. Nah, teruskan. Jadi teman-teman semuanya, itu namanya pembersihan. Bagaimana yang namanya pelepasan? Pelepasan ini adalah untuk ngecas, membebaskan rohmu dari cengkraman ilmu hitam tersebut. Katanya dilepas, balutan roh-roh jahat tersebut yang ada di dalam dirimu dan pikiran itu dilepas. Makanya dinamakan butuh pelepasan. Nah, ketika pelepasan inilah membutuhkan energi yang besar untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan. Tapi tidak semua orang memahami makna dari pelepasan. Tidak semua orang memahami makna dari kata pelepasan. Nah, pelepasan ini teman-teman, karena sifatnya sihir, dia nyerang dan ngejar terus. Ya. Dan sifatnya kita adalah bertahan sekaligus menyerang. Tetapi di dalam terapi saya tetap menganut paham yang namanya siapa menabur maka dia menuai. Ya. Siapa menabur maka dia menuai. Jadi nggak susah-susah loh teman-teman. Kalau dia mengganggu, nyerang terus. Kau bisa bayangkan buah yang busuk di atas pohon itu akan jatuh dengan sendirinya. Begitu juga orang-orang yang bermain sihir kepadamu. Ketika dia nyerang dan terus berusaha berencana berancangan jahat kepada dirimu, maka artinya dia menggali kuburnya sendiri. Dia menggali sialnya sendiri. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah bahwa obat atau rempah sebagai sarana obat yang saya kirimkan untuk membersihkan teman-teman di luar sana akibat gangguan sihir, ya, apakah sangat bermanfaat walau jaraknya jauh? Saya akan menjawab sangat bermanfaat. Karena bukan sekali dua kali saya membantu orang di luar sana. Ya. Artinya teman-teman, ya, mereka setelah mengkonsumsi, kalau orang tersebut sudah positif terkena santet atau guna-guna, ya bila sudah positif, maka ketika dia minum rempah itu, maka perubahan akan sangat banyak kepada dirinya yang mengarah kebaikan. Jadi teman-temanku, saya tetap tekankan, berbahagialah orang percaya walaupun dia tidak melihat. Dia tidak melihat saya secara langsung untuk membersihkannya atau memberikan rempah itu untuk dia minum atau oleskan kepadanya. Tapi ketika hati dan pikirannya yakin untuk sehat, maka dia akan sehat. Itu kesimpulan kita pada malam hari ini teman-teman. Semoga pembicaraan singkat tentang kemanfaatan ataupun obat dari sakit non medis yang dialami teman-teman, walaupun saya mengirimnya dari jarak jauh untuk teman-teman, itu sangat bermanfaat. Baik, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan sehat selalu. I love you, bye bye.